Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yadis sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa siraja munira ballagha risalah wa atal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbina wa qurrati ayunina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah Ahad pagi PCM Parakan yang mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah kembali Allah mengumpulkan kita dalam suasana sarapan pagi, asupan gizi rohani. Mudah-mudahan segala aktivitas pengorbanan ikhtiar kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hadis riwayat Muslim mengawali materi kita pagi hari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat turun ke bumi untuk melegakan, melegakan apa? Untuk mencari hamba-hamba Allah manusia yang di bumi ini yang menghadiri majelis ilmu. Ada malaikat yang spesialis ya mencari orang-orang yang menghadiri majelis taklim. Ini ada dua kali dalam keterangan kitabnya Imam Muslim hadis itu. Sampai kemudian para malaikat mendapatkan majelis ilmu, kemudian ikut majelis ilmu sampai bubar, sampai selesai, kemudian naik ke langit setelah selesai. Sampai di langit, kemudian malaikat ditanyai oleh Allah, dari mana kalian? Kemudian malaikat menjawab, dari bersama hamba-hambamu yang sedang tolabul ilmi, sedang bertasbih, sedang memujimu dan seterusnya. Kemudian apa permintaan mereka, kata Allah? Apa permintaan mereka? Kemudian
Malaikat menjawab. Ini Allah bertanya itu bukan Allah tidak tahu nggih. Wa huwa a'lamu bihim gitu kalau hadis itu. Allah lebih tahu daripada mereka itu sendiri gitu. Sampai kemudian malaikat menjawab, mereka minta surgamu, mereka minta ampunanmu, mereka minta surgamu, mereka minta dijauhkan dari api nerakamu, dipun reksa saking geni neraka gitu. Ini permintaannya manusia-manusia yang sedang ngaji thalabul ilmi. Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apa manusia sudah pernah melihat surgaku gitu? Apa manusia sudah pernah melihat surgaku? Malaikat jawab, belum pernah. Nggih dereng. Allah ngendika mindah gitu. Mindah preso mindah. Apalagi mereka sudah tahu melihat surgaku. Kemudian Allah bertanya, apa mereka juga sudah melihat nerakaku? Nggih dereng nate. Belum pernah melihat. Mindah nek wong-wong kuwi do ngerti kaya ngapa neraka ningsun. Gitu. Sampai Allah kemudian, aku ampuni dosa-dosa mereka, aku beri surga untuk mereka, dan aku jauhkan mereka dari neraka. Malaikat matur lagi, ya Allah, niku wau wonten ingkang mboten biasane ngaji, ning kala-kala ngaji gitu. Napa nggih pikantuk pengampunan gitu. Padahal biasanya nggih tiang niku nggih blarah. Blarah preso. Ya pokoknya orang genah. Berbagai macam dosa dia kerjakan, tapi kok mendengar ada pengajian njur mampir. Njur melu ngaji gitu. Ini tidak biasanya. Dia banyak berlaku dosa. Apakah orang yang ini pun juga akan mendapatkan ampunan? Allah Subhanahu wa taala ngendika, juga aku ampuni. Bapak Ibu sekalian, inilah fadilah keutamaan thalabul ilmi. Sing gek ngaji biasane ra ngaji, sing biasane maksiat, biasanya beramal salah, njung ngaji beramal soleh, niku mon dosa-dosane dipangapura. Masya Allah, niku lak jan luar biasa. Makanya Allah bertanya apa yang mereka minta ini, artinya kita nek dong ngaji ngeten iki ya memang kudu karo nyuwun dhateng Allah. Maka tadi saya awali, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita nyuwun dhateng Allah swarga dipun reksa saking geni neraka. Karena ini nanti ada kaitannya dengan apa yang kami sampaikan, yaitu materinya tazkiyah Rasul SAW. Apa tazkiyah Bapak Ibu? Ada zakat. Nek zakat apa artinya? Membersihkan, itu zakat. Ada beberapa ayat yang kami sampaikan di pagi hari ini tentang tazkiyah Rasul, ada wa yuzakkihim gitu. Jadi ini ada dalam beberapa keterangan Bapak sekalian nggih. Niki renungan dulu, nonton. Kelihatan gitu ya. Nikmat yang wajib disyukuri, dan itu nikmat terbesar buat orang yang beriman, yaitu nikmat diutusnya Rasul. Ini masih bulan Rabiul Awal gitu. Bulan ketiga dari penanggalan Hijriah. Bulan ketiga Rabiul Awal. Setelah kita meninggalkan Muharram, Safar, sekarang Rabiul Awal. Tanggal pinten? Punjul, ngoten nggih. Tanggal berapa? Punjul ngono. Setelah Rabiul Awal napa? Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal. Jumadil Akhir, terus Rajab, Barojab, Ruwah, Sa'ban. Sa'ban ki Ruwah. Setelah itu puasa Ramadan, terus Syawal. Pokoknya bar poso bodoh niku jan kita apal. Toh bar Syawal terus Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzul
Hijjah. Itu 12 bulan dalam 1 tahun. Anak kecil itu tangi turu kon ngapalake Januari tekan Desember apal. Nenek kon ngapalke Muharram tekan Dzulhijjah. Anak cilik loh. Jangan tak cilik wong gak turahan bocah cilik ora apal. Ngoten nggih, Bu. Niki Rabiul Awal di mana sebagian do mengingat wiyosan dalem Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi gitu. Rabiul Awal. Tanggal pinten? 12. Tahun apa? Tahun gajah. Berapa tahun yang lalu Rasulullah lahir, Bapak Ibu? Ayo dihitung. Ini kan doorpress mboten? Doorpress ada? Ada doorpress yang bisa jawab gitu ya. Atau yang bisa jawab semeneke kalih ngoten mangke nggih. Semeneke kalih. Bapak Ibu, apa itu? Pertanyaan saya, kapan Nabi kita dilahirkan? Gitu kan? 53 tahun sebelum Rasulullah itu hijrah. Ya, ngoten. 40 tahun tambah 13. Sekarang hijrah sudah 1447 tambah 53. Ayo, pripun hitung. Niki make ujian nasional loh. 1500 tahun yang lalu Nabi kita dilahirkan. Lah inilah kabar yang menggembirakan, kabar yang luar biasa, sampai yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Paman Nabi. Saking bergembiranya budaknya yang mengkabarkan, menginformasikan bahwa Ibunda Aminah melahirkan seorang anak, sampai budaknya dibebaskan. Namanya namanya siapa budaknya? Waduh, niki penting nih njing kudu ana anu nggih. Buka sejarah. Suwaibah ya. Suwaibah namanya. Beliau dibebaskan sampai dari perbudakan. Wes ora usah tuku. Ndak usah beli. Maksudnya karena merdekanya seorang budak itu kalau dibeli bebas langsung. Kenapa? Saking senangnya Ibunda Aminah melahirkan anak laki-laki yang kemudian oleh Abdul Muthalib diberi nama Muhammad gitu. Wah, ini luar biasa. Makanya Bapak sekalian, kenapa kemudian menjadi kabar yang menggembirakan, anugerah ataupun nikmat, karunia yang besar untuk orang yang beriman? Karena ini dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi jelaslah kepada siapakah kita mengambil suri toladan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi lengkap. Kepada siapa kita mengambil suri toladan? Mencontoh dalam praktek menjalani kehidupan. Karena salah mengambil contoh, salah mengambil idola, ini persoalan. Yang kita idolakan baginda Rasul. Yang kita idolakan orang-orang yang mengikuti Rasul. Ada yang sekarang ini mengidolakan tokoh sepak bola, ada? Ada. Ada yang mengidolakan bintang Korea. Ada yang mengidolakan yang punya jam harganya 11 miliar. Ada? Ada. Iya toh? Kira-kira nek jam kok harganya 11 miliar itu ongkone tekan pinten? Tekan rolas napa 200 Salah mengambil idola. Banyak orang keliru. Apa yang digandrungi, apa yang akhir jadinya dicontoh. Bapak Ibu yang selanjutnya bawah ini. Dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman gitu dipandu untuk mendapatkan hasanah dunia, kebahagiaan dunia, bahkan akhiratnya 2, dunia hanya 1. Untuk akhirat hasanah dan waqina adzabannar. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hanya 1 yang kita minta, hasanah.
Untuk akhirat 2. Ini yang betul-betul harus diperhatikan. Kenapa sampai sedemikian rupa? Dunianya hanya minta hasanah. Jadi apapun kita, mau jadi pedagang, mau jadi peternak, mau jadi petani, mau jadi direktur, mau jadi cleaning service, sebetulnya nyarinya satu kok, hasanah dunia. Hanya itu yang kita cari. Ya, gitu. Mau jadi apapun, mau jadi pak guru, mau jadi bu guru, itu, mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi pasien lah ya. Pun bagaimana mencari hasanah dunia, tapi akhirat minta 2, hasanah akhirat dan satu lagi wakina adzabannar. Kenapa mesti ada spesial wakina adzabannar? Terjauhkan, kalau tadi saya bahasa Jawanya, dipun reksa saking geni neraka. Karena ada orang-orang yang beriman itu tidak lepas dari neraka nanti. Dia masih harus neraka dulu, baru masuk surga. Itu yang ada dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa orang-orang yang beramal salah ketika dibandingkan dengan amal soleh, amal salah dan amal soleh ditimbang, dihitung, ternyata amal salahnya lebih banyak. Maka dia harus neraka dulu. Karena dia beriman maka tidak kekal. Kalau yang kekal yang kafir, maka syarat rukun untuk masuk neraka kafir. Ya, dan musyrik. Ayatnya innalladzi nakafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Kalau sudah kafir dan syirik sudah cetha wela-wela, cetha wela. Itu ayatnya kok nggak bisa dibantah kok. Dia akan khalidina fiha, bahkan abadah di ayat yang lain. Ini kalau orang-orang yang tidak beriman. Lah orang yang beriman kalau bisa istighfar dan taubat di dunia, kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan, kemungkaran itu dihapus oleh istighfar, oleh taubat. Maka istighfar dan taubat itu seperti mesin cuci, membersihkan, tazkiyah. Jadi istighfar dan taubat itu membersihkan dosa dan kesalahan. Tapi kalau sudah mati atau sampai mati belum taubat, belum istighfar, di akhirat sudah tidak ada taubat. Di akhirat sudah tidak ada istighfar. Maka mesin cucinya neraka. Dia harus dibersihkan dulu di dalam neraka, baru nanti bisa masuk surga. Syaratnya beriman. Lah inilah hari pagi-pagi kita, dingin-dingin kita begini, nambah amal soleh. Untuk apa? Untuk besok nek ditimbang amal soleh kita lebih banyak, lebih bobot. Amin. Nek dihisab lebih banyak. Hisab itu hitungan, kalau timbangan itu nanti mizan. Maka Allah sudah siapkan hisab dan mizan. Hisab itu kuantitas, mizan itu kualitas. Ngaji jam 6 sampai jam 7, ini jumlah jam. Kualitas merekam isi pengajian tidak sama. Karena ada yang datang dungane keliru, kudune Robbi zidni ilma, malah bismika Allahumma amutu wa ahya, ya mapan turu wong dongane keliru. Bahasan sing ora mapan turu menteleng ngalamun. Ya ini kualitas. Nyun sewu, ini penting untuk kita gatosaken. Makanya nanti ada amal soleh, ada amal salah. Maka jangan sering nyun sewu, sering matur wis salat, wis nyolong, ora guna salate. Enggak, guna salate. Salate itu pahala, nyolonge kuwi dosa.
Aja muni ora guna salate, guna. Kan gitu. Jadi wis salat isih korupsi ngono. Begitu. Wis umroh makaping-kaping isih korupsi. Umrohe sing penting umrohe ora duit ra genah ya to. Umroh kok duit sing genah ya insyaallah itu tetep pahala. Ning le korupsi ya dosa. Nah, dosa karo pahala besok di akhirat gak ditimbang. Wah, inilah mengerikan udah sampai situ. Makanya kata Rasul, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersodakoh 1 biji kurma. Gitu. Apalagi snack. Wonten isine apa niku kula. Niki nek do preso sesuk Ahad sing sesuk aku yo sing bagian snack ngono nek sing ngerti niku. Ngoten. Kan itu ora panitia, ning wis ana rebutan. Sampai setahun wis do aku sing Ahad nomor sekian bulan ini aku ngono. Ae nek maringi ngaturi snack sakmene kae wong kurma siji wae iso njaga neraka. Apalagi snack niku wonten pinten werna, Bu? 2. Oh, 2. Sesuk iso 5 bareng ngeten iki. Ya Allah ya Rabb, luar biasa. Karena memang kita ini ayyukum ahsanu amala. Urip kon berlomba-lomba untuk beramal yang terbaik. Ngoten Bapak sekalian, soalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa yang di akhir 2 gitu. Gitu. Selanjutnya ini dalilnya bahwa nikmat karunia anugerah dari Allah untuk orang-orang yang beriman gitu adalah dengan diutusnya Rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Gitu. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia, anugerah kepada alal mukminin, orang-orang yang beriman, yaitu idz ba'atsa fihim. Idz ba'atsa ketika Allah mengutus fihim gitu. Ya, Allah mengutus untuk bangsa Arab saat itu seorang rasulan min anfusihim dari kalangan mereka. Seorang rasul dari kalangan mereka. Artinya rasul itu dari bangsa manusia. Bukan bangsa jin. Bukan bangsa malaikat. Mengandung maksud bahwa syariat yang dibawa rasul, syariat yang dicontohkan rasul pasti bisa dikerjakan manusia. Persoalannya adalah manusia karep apa ora. Kalau syariatnya mesti bisa dikerjakan. Hanya manusia ini mau mengerjakan atau tidak. Karena syariat ini bukan syariat yang mengawang-awang. Mengawang-awang maknanya dihayalan saja. Tapi bisa dikerjakan syariat ini. Tidak kemudian ming teori, ning iso dipraktekkan. Maka Rasul itu diutus untuk apa? Ini. Lah tugasnya apa? 4. Ini sudah berkali sering saya matur. Karena jarang ketemu, saya ulang-ulang itu untuk menguatkan. 4 inilah tugasnya. Yang pertama, tilawah, yatlu alaihim ayatihi. Yatlu tilawah alaihim ayati. Rasul bertugas membacakan kepada mereka. Alaihim itu atas. Al-Quran itu seolah-olah dari atas menyirami ke bawah. Alaihim, seperti air dari atas yang menyirami ke bawah. Layaknya Al-Quran itu membuat ketenangan, harapan, ya, kenikmatan dari atas. Alaihim ayat-ayatnya Allah. Rasul menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah itu kepada ayatihi, ya, ayat-ayat Allah kepada para manusia. Kalau di ayat ini memang seolah-olah Nabi hanya untuk bangsa Arab, yaitu, tapi nanti akan diterangkan oleh Al-Quran yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil
alamin. Rasul diutus untuk seluruh alam, tidak hanya bangsa Arab. Kalau untuk Arab ini nanti ada di sini, Pak. Memang ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di sini. Gitu. Surat Al-Baqarah 129. Ini doa Nabi Ibrahim agar bangsa Arab itu diutus seorang rasul. Ribuan tahun yang lalu, sebelum ya jauh ribuan ya. Karena Nabi Musa sampai Nabi kita saja 2000 tahun. Lah Nabi Ibrahim itu berapa tahun sampai Nabi kita. Tapi Nabi Ibrahim doanya itu, muncullah Kanjeng Nabi Rasul Muhammad SAW itu. Gitu. Makanya ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, apa yang melatar belakangi, apa ya sababiah penjenengan dipun utus Allah ke muka bumi. Ini ada sahabat yang bertanya kepada Rasul saat itu. Maka kemudian Rasul paring pangendika, karena apa? Doanya bapakku, dakwatu Abi Ibrahim alaihi salam, gitu. Rasul mengatakan karena doa bapakku, walaupun jarak yang sangat jauh, tapi Ibrahim disebut oleh Rasul Abi, bapakku Ibrahim, jarak yang sangat jauh. Untuk apa? Untuk 4 juga. Ini juga 4 tugas tadi, sama seperti yang ini, Bu. Ya, yatlu alaihim ayatihi, kemudian apa? Wayu zakihim, mana Bu? Wayu zakihim, tazkiyah, ini tazkiyah. Wayu alimuhumul kitab wal hikmah. Ya, Rasul punya tugas 4, yaitu yang pertama membacakan ayat, yang kedua membersihkan jiwa, ini mensucikan jiwa, tazkiyah, membersihkan jiwa. Ini yang nanti akan kita kaji. Gitu. Tazkiyah Rasul ada 7, gitu ya. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, taklim, ya, mengajarkan Alkitab, Al-Quran, wal hikmah wa yu'allimuhumul hikmah. Ini saya agak maju, Pak, ini kok ternyata penuh sana. Ya, monggo ke depan, Pak, di depan diisi dulu. Ini malah sampai harus di lorong-lorong gitu. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Ini parakan semakin luar biasa, nggih. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah Bapak Ibu. Amin 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 ya Allah, nggih. Monggo Pak Pinarak ingkang sekeco ha. Gitu. Bapak Ibu, 4 tugas ya. Rasul menyelesaikan tugas ini berapa tahun, Bapak Ibu? 4 ini sudah diselesaikan oleh Nabi. Berapa tahun? 23 tahun dibagi 2, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, gitu. Kemudian tugas itu selesai ya, dilanjutkan muridnya. Muridnya sama, 4 tugas itu sama, gitu. Berapa lama para sahabat menyelesaikan tugas itu? Setelah selesai, 4 tugas itu dilanjutkan oleh muridnya lagi, cucu murid Nabi, namanya tabi'in. Selesai tabi'in, berapa lama? Dilanjutkan lagi oleh muridnya tabi'ut tabi'in. Maka terus 4 itu disampaikan hingga dari tanah suci sampai ke tanah air Indonesia. Indonesianya Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, kabupatennya Temanggung, kecamatannya Paraan, desanya kelurahan apa desa sini nih? Kauman, kaumnya orang-orang yang beriman. Amin. Itu kauman kok. Itu ya. Ini terus, makanya kita pun mendapatkan amanah tugas yang sama. Jangan dikira santai. Setiap diri kita punya tugas yang sama. Melekat tugas Rasul itu kepada siapa yang mengaku umatnya Rasul. Gitu loh. Maka nanti di akhirat ketika mahsyar akan dikenal orang-orang yang mengikuti Nabi. Nggak ngaku pun Nabi kenal. Ada yang ngaku mungkin begitu. Ya Rasul, kula menika umat panjenengan. Gitu. Nanti Rasul akan bertanya, sampean kok ora tau ngaji, ngono piye jal? Mengaku tok.
Karena kalau sok ngaji masuk yang 4. Kan gitu. Sampean kok ora peduli dakwah, kok ora ayo-ayo, bicarane men masjid Al-Manar ini kebuak iso ora cukup men gawe gedung anyar. Oh gitu. Ini semua kalau nyengkuyung seperti para sahabat, seperti para tabiin, tabiut tabiin, yakin Pak Bu. Maka disitulah kenapa Islam tidak butuh lembaga misionaris. Kita tidak butuh lembaga misionaris karena setiap pribadi-pribadi kita mesti punya semangat untuk mengikuti umatnya Nabi. Untuk selalu wa amma binikmati rabbika fahadits. Surat lali. Surat Al-Qur'an. Surat wa amma binikmati rabbika fahadits. Apa Bu? Aduha ayat terakhir. Nek sing pas yo muni 11 ngono ketok apal. Jumlah ayat sing paling ora salah ayat terakhir gitu kan. Masya Allah. Wa amma binikmati rabbika fahadits artinya adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Nikmat terbesar umat Islam apa tadi? Diutusnya Rasul. Iman Islam ini nikmat terbesar untuk orang yang beriman, orang yang Islam. Laqad manallahu alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Itu nikmat terbesar untuk umat Islam itu, orang yang beriman itu adalah diutusnya Rasul. Sementara ketika ayat yang lain Ad-Duha ayat terakhir ayat 11, adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Fahadits, sebutlah. Berarti kita punya tugas juga untuk menceritakan Nabi kita. Nabi kita dahar, Nabi kita sare, Nabi kita berumah tangga, Nabi kita bertetangga, Nabi kita menjadi pemimpin. Bagaimana umat ini kalau mengaku umatnya Nabi, jadilah pemimpin seperti Nabi sehingga gak didemo. Sehingga tidak didemo. Kalau mengikuti Nabi gak didemo. Lah kenapa didemo? Karena ya jane ya wis bener jane. Benerin apa? Rakyat pingin kaya sudah diwakili wakilnya rakyat. Rakyat pengen naik pesawat ke luar negeri sudah diwakili wakilnya rakyat. Cetha to niku? Niki pengajian cetha napa mboten? Cetha. Men mireng. Gitu loh. Kalau rakyat pengen makan enak sudah diwakili. Ora salah wong wis bener kok. Ning tekan akhirat sesuk nek dihisab, diazab diwakili. Sik mimik riyen lah. Bismillah, insyaallah. Bismillah. Nggih, Bapak Ibu. Sekarang kembali ke materi. Ya, akhir ayat Mang Presani. Tuh. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kondisi bangsa Arab saat itu sebelum diutusnya Nabi dalam kondisi lafi dhalal mubin. Itu. Kata dhalal diapit 2 kata sebelumnya. Kata dhalal diapit 2 kata, yaitu lafi dan mubin. Lafi maknanya benar-benar. Mubin nyata. Dholalnya benar-benar. Dholalnya nyata. Itu loh. Itu jadi berubah karena diutusnya Nabi. Bangsa sing ora genah dadi genah setelah mengikuti Nabi. Bangsa Arab pati genah. Nek bangsa Indonesia ini bengenah napa mboten genah? Ya ono sing genah, ono sing ora genah, ngono lho. Arab pati genah. Bapak Ibu sekalian, ini Islam, ini Quran, ini Nabi gitu kan? Ini sudah diuji di tempat yang paling buruk kondisi akhlaknya.
Wong yang maaf Pak ya Bapak ya, yang mereka itu membunuh anak-anak wanitanya itu sudah saking terkenalnya kok. Sampai ada satu sahabat membunuh 8 anak wanitanya, dan pembunuhannya bukan usia kecil, sudah berjalan. Sudah melaku-melaku wis nyenengake, nek simbah kan nyuwun sewu kan mresani putune ngoten gak seneng-senenge kok. Mbok mengintili kemana kersa kok. Prisa mengintili ya. Itu mbah itu kan nututi loh. Kemanapun wis pokoknya putune mengintili. Ngomong bahasa Jawanya. Itu gak nyenengke kok dipateni jajal. Masya Allah, ngeri tuh Bu. Bapaknya pesen, Bu, nanti anak kita dimandikan, dipakai pakaian sing api, dikasih wangi-wangian, arek tak jak dolan. Itu kata mereka. Setelah mandi, setelah wis apik resik gitu, wis ganti pakaian, dicengklek sama bapaknya, diajak ke tengah gurun. Di tengah-tengah gurun itu. Di tengah-tengah gurun Sahara, ternyata bapaknya sudah menyiapkan sumur jajal. Anaknya dicemplungkan. Dicemplungkan apa basa nih? Dimasukkan ya. Walah ya Allah, itu kekejaman mereka. Mereka sampai disebut dolal tenan. Jadi nek anak wedok niku hina menurut mereka dulu. Hina. Merasa tidak pede. Isin di anak wedok. Kenapa? Bangsa Arab bangsa yang senang perang, hobine perang, leren perang nek bulan-bulan haram, yaitu Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lerene perang tok niku Pak Bu. 1 tahun 12 bulan itu leren perang 4 bulan. Bulan Rajab bulan ke-7, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama. Itu mereka baru leren perang. Maka nanti anak perempuan ora bangga. Wong ora iso perang. Lucu jane. Wong de anak wanita ning di bojo wanita ya. Jadi nek de anak wanita dibunuh padahal istrinya wanita gitu. Islam datang, Rasul bersabda, siapa yang diberi karunia oleh Allah anak perempuan. Ya kan hadis 2, 3 ya. 3 misalnya gitu, atau adanya minimal ya 2 per 3, dengan sabar dididik digolowentah maka surga bagi orang tuanya gitu. Coba nek ngeten iki ora kalau zaman jahiliyah. Untungnya ra zaman jahiliyah kok ya ngoten lho. Lah anak wedok 5 niku besar, anak putri ayo saya anaknya 5 putri semua Bu gitu. Apa ora zaman jahiliyah ya Allah njur kaya ngopo ngono to. Lah gitu lah, luar biasa. Memang untuk anak wanita ini lebih anu ya Bu ya, perhatian, yen tekan biaya barang luweh akeh. Nggih mboten? Pakaiane luweh akeh dan seterusnya. Bedaknya apa jenenge Bu? Wes pokoke biaya niku. Wah biayane luwih akeh gitu loh. Make apa? Make up walah lho. Memang begitu Pak. Ini sabar, dididik, diarahkan sampai dinikahkan, itu nanti pahala betul bagi bapak dan ibunya. Maka ini para bapak yang punya bapak ibu yang punya putra wanita isih akeh kancane. Kula termasuk kancane kan ngono. Gitu ya Bu. Ini ya yang pertama ayatnya, ini yang kedua surat Al-Baqarah 129. Ini mang tulis mawon sudah kita bahas sama 4 tugasnya tilawah, taklim Quran hadis lan tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan tadi, membersihkan jiwa. Kemudian yang ketiga Al-Baqarah 151. Al-Baqarah 151 ini agak sedikit perbedaan walaupun yang 4 ada di dalam surat yang 2 tadi. Yaitu ada perbedaan di akhir. Wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Ini bedanya di sini. Nek 4-nya sama, itu kan? Yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah 4. Tambah 5. Wa yu'allikum malam takunu ta'lamun. Yang kelima ini maknanya apa? Ini serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi Allah menjamin siapa yang 4 itu dikerjakan,
4 tadi dikerjakan, Allah akan beri yang kelima, yaitu alim yang sebelumnya tidak alim, tahu mengetahui yang sebelumnya tidak tahu. Jaga yang 4. Yang pertama baca Quran, gitu. Kalau dia menyampaikan mesti dia membacakan kok. Maka tuntutan pertama adalah membaca Quran. Nanti ada taklim, mengkaji isinya Quran. Ini kalau dilaksanakan makmur Pak negara. Jaminan kok. Kesulitan-kesulitan, ketidaktahuan, terobosan akan diberitahu oleh Allah. Jalan keluar akan diberitahu oleh Allah. Gitu Pak. Jani. Kalau pada tahu itu. Karena Allah janjikan wa yu'allimukum, Allah akan alimkan kalian. Gitu loh. Allah akan beritahu ilmu yang sebelumnya engkau tidak ada ilmu akan hal itu. Wa yu'allikum malam takunu lamun. Kalau ini digunakan untuk banyak hal Pak, insya Allah itu. Ini syaratnya 4. Pokoknya ikuti baca Quran gitu, tazkiyah terus, mensucikan jiwa itu, dibersihkanlah jiwa itu. Terus gitu. Nanti jiwa-jiwa itu apa nanti kita kaji gitu. Kemudian termasuk senang dalam menghadiri taklim. Taklim Quran, taklim hadis. Jangan hanya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bersifat mujmal, global. Sementara al-hadis itu tafsili. Al-hadis itu al-hikmah. Contoh, Ibu, saya sudah matur juga untuk menguatkan lagi menjarem bahwa Al-Qur'an ngendika bahwa bangke batang itu haram. Tapi al-hadis menerangkan tidak semua batang, tidak semua bangke diterangkan. Ada bangke yang halal. Contohnya bangke ikan. Mendah rekasane nek oleh unjar peto siji kudu nyembelih. Maka akhirnya peyek unjar peto larang. Untungnya kan mriki wonten sing berkarya peyek pedo mboten? Oh dereng enten. Ini terobosan ekonomi kok. Kan gitu. Sekarang malah pada nyari peyek. Nek peyek kacang wis zaman prasejarah. Zaman dulu sudah peyek kacang. Lah sak peyek ujar pedo. Magelang sing terkenal pundi? Ini ayo. Paremono. Kok malah sponsor penjar pedo ya? Allahu Akbar. Betul itu Bu, terkenal itu. Lah gitu lah, ini penjar pedo enak itu. Lah nek cara oleh uceng siji, oleh unjar siji nyembelih lah jan rekoso to kuwi. Allah mudahkan kita. Nanti diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Itu keterangannya. Coba dicek ini. Saya kalau ngeling-ngeling masalahnya, kalau nggak salah itu. Waladzi ja'alakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi gitu. Famsu fi manakibiha. Masya Allah. Itu coba dicek mengke. Kalau nggak salah itu ayat Al-Mulk Tabarok ayat 15. Allah yang menjadikan bumi ini dalulan itu mudah untuk ditempati. Berbagai macam apa yang dibutuhkan manusia Allah siapkan. Ini kemudahan. Mingkon nggon ibadah. Nandur yodo panen, masya Allah. Nandur we telo bogol apa? Telo pohon, gitu. Di pinggir-pinggir semuanya, tengah kacang, masih kadang ditampuri lombok, masih ono sing gawe rambatan wit pare, urip kabeh kok. Niku jenenge napa nek basa pertanian nih? Tumpang sari. Kuwi telone ora pahit jajal padahal gawe rambatan pare. Lomboke barang kok ya ora pahit gitu. Telone ora melu pedes itu kuat ya, subur banget negeri ini. Modal sumber daya alamnya luar biasa. Tinggal isi SDM-nya. Takwa atau tidak. Maka tak tambah lagi nanti dulu ya. Sebelumnya ini yang Al-Jumu'ah yang terakhir dari ayat yang saya matur. Sama Bu. Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Jumu'ah ayat 2 ini sama, 4 juga itu tadi. Diakhiri sama. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini nek mau detail lagi kenapa Allah kok tidak ngendika qabli padahal ada min. Nah ini yang belajar bahasa Arab namanya apa kok min tadi kudu jer majrur. Iya toh?
Harusnya mingkobli toh. Kok tadi mingkoblu? Dan itulah qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tuh, enggak nyandak ilmu nafus sorof sudah. Itu loh Bu. Kenapa kok jadi mingkobli? Kok mingkoblu, ora mingkobli. Mestinya nek min ke kasroh lebari kata setelahnya gitu. Lain nanti ada juga hal-hal yang akhirnya ya Allah kecilah kita manusia ini. Sak hebat-hebatnya manusia ranyanda. Ilmu Allah seperti laut. Kalimat-kalimat Allah seperti lautan itu. Nah, Bapak Ibu, saya sekedip keluar ke sini sebentar nyuwun ngapunten. Saya ke ini dulu. Ini kenapa saya matur ini penting. Siapa tahu putra panjenengan besok ada yang jadi pejabat-pejabat negara ya. Nih, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali ini kitabnya namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu agama. Beliau berkata, ini bagus sekali. Ini kemarin tak buat ngisi pengajian malam 17-an. Itu karena pas kemerdekaan. Jadi nek tengen kula mriku tapi saya ngaji di lain tempat, tidak di kampung gitu. Ustaz, tempat kami lek-lekan gitu. Malah muni tirakatan katanya ya. Tirakat. Tirakat ning ora tirakat. Apa-apa ono. Nek ora ono dianakake. Kula wangsul sangoni ingkung barang asean. Allahu Akbar. Gitu loh. Saking wah, ini kemerdekaan ya toh tirakatan dari tirakat. Saya isi ini kemarin itu. Saya beri judul temanya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini RT yang mengadakan. Saya baru kepikir, wah betul ini. Ini ya Pak, al-mulku wad-din tau amani kata Nabi, kata apa? Ibnu apa? Ya, kata Imam Al-Ghazali. Yang ngendika Imam Al-Ghazali ya, di pondok-pondok pesantren ini sering dikaji juga kitab ini. Itu. Apa kata beliau? Kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Orang yang sedulur tunggal bopo biyung, kalimatnya saudara kembar lo. Neng meteng dadi siji kok. Metu nek tuku klambi padha. Yen gitu, wis kembar kok. Ini negara, kekuasaan, pemerintahan dengan agama seperti saudara kembar. Kata beliau, Fadin aslun, agama ini dasar, pondasi. Terus wasultan, kekuasaan negara, harisun. Apa harisun? Pemelihara, sing jogo. Kata beliau, wa mala asla lahu famah dumun, wa mala harisa lahu fadaiun. Kata beliau, sesuatu tanpa landasan akan roboh. Sesuatu bangunan rano landasane roboh. Sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Ini nek dua-duanya ini Pak, agama lan negara bersinergi, pemerintah dengan negara bersinergi, RT sama takmir bersinergi, bagus. Ngurusi agama bukan hanya urusannya takmir. Ngurusi pengajian bukan hanya urusannya takmir. Bukan urusannya ranting saja. Bukan hanya urusannya cabang saja, tapi hadir pemerintah. Pak Camat nggatekke pengajian, kerjasama sama PCM, podo bone camat. Pak Camat mriki PCM sinten? Menika Pak Camat pangkate nggih. Ning di Muhammadiyah gitu kan. Begitu. Ini kalau Pak Camat dengan Pak Ketua PCM, yo piye carane majelis-majelis ilmu di Paran subur bareng. Kenapa? Dengan ngaji do ngerti dosa. Bahkan sampai ke pendidikan. Target pencapaian kurikulum menjadi manusia yang bertakwa. Yang disebutkan dalam ayat ini Pak, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau pendidikan ini munculkan orang-orang yang bertakwa gitu, maka ketika jadi pejabat negara dia jujur, dia adil, nggak berani berbuat dosa, apalagi kok korupsi. Ora wani Pak. Dari mana? Di situ. Nah, uang-uang yang do dikorupsi gawe pengajian lah dadi apik Bu. Ini kagar kondur pengajian lo jajal disangoni endok sekilo.
minyak goreng sekilo, gula sekilo, beras 5 kilo. Semua ibu bapak kondur dong berengkut lak dong ngaji kabeh. Ibu-ibu ditanyai kondur berengkut, Bu, nembe tak pundi? Nembe pengajian. Lah kok ngeberengkut? Nggih, sakniki pengajian niku wonten APBD-ne. Ada anggaran daerahnya sehingga kondur do oleh-oleh men do seneng ngaji. Anu ibu-ibu sing do ora ngaji kan gelo. Ya Allah, ora ngerti aku. Ora ngerti aku. Njuk matur kok ibuke, Bu, nek kula nderek ndak ngenjang angsal. Oh, oleh Bu angsal. Ning mangke daftar kali kula 10% ngono ta. Inilah talang teles. Sing mari bubar kuwi. Talang teles. Wayu dah ya Allah. Sing membuat rusak kan di situ, Bu. Bahkan sekarang ora teles kok. Bocor. Mosok bantuan untuk pondok pesantren 18 yuta tekan pondok mau minggarek 7 yuta. Ini nyata bukan sinetron. Ya Allah ya Rabbi, ilang kok 11. Niki ndak junekke talang teles. Talang klebus, banjir, kepes-kepes, serindil, lambah-lambah. Orang ngerti jenenge wisan. Aduh ya Allah ya Rabbi, negeri ini sumber daya alamnya sudah luar biasa. Kan gitu. Jebol wis ora karuan jenenge talange. Ini kalau sinergi Bapak Ibu, pendidikan akhlak, pendidikan kejujuran, karakter kata dinas pendidikan, ini dadi yakin, Bu. Makmur wis to. Saya sering matur ini ya Allah, mbok iya ya gitu ya. Apalagi ini yang namanya apa niku? MBG ini, Bu. Wah, ini Masya Allah ya Rob. Ini dananya lebih besar daripada bos itu. Dana MBG ini lebih besar daripada bos. Ya, kalau pemerintah mudah-mudahan ini sedang digodok lagi oleh pusat sana. Mudah-mudahan nanti tidak lagi bentuknya makanan tapi uang. Uang diberikan kepada sekolah kono masa dhewe ngono lho. Oh ya bagus toh. Ini kita rakyat wong dananya rakyat usul. Masuk YouTube. Nah, main apa tekan kono sian. Kan gitu. Rakyat usul mbok sekolahan monggo. SD Muhammadiyah Mujahidin, Ibu. Mujahidin yang saya tahu itu kalau nggak salah per bulan 281 juta. Oh, oke toh. SD Muhammadiyah kita di Mujahidin Temanggung per bulan 281 juta. Wah kok nyok ngono, rek masak opo? Sing penting do dimaem karena sekarang banyak yang gak ke makan. Bahkan ada salah satu tempat negeri ini kemarin saya tahu, salah satu tempat negeri itu gurunya itu sampai disangoni ben motore dicangklongi karena turah. Ngono bendino jajal. Mriki nggih ngoten. Oh padha kek ngene kula ketularan mriki ya. Itu walah ya Allah Rabbi. Ini mbok gawe ngiki lho. Yang mengenai sasaran untuk pendidikan. Utawa malah monggo nih ono duit 1 miliar gawe usaha sekolah untuk mensejahterakan para guru. 1 miliar gawe usaha ngono to, Bu? Wah, ini malah iso sejahtera itu. Ini yang mudah-mudahan ada perubahan demi perubahan yang baik kan gitu. Wong ini kita duit rakyat kembali kepada rakyat. Kasihanlah nek mubadir banyak itu. Terbuang, belum cerita sing ono ulere. Ulere ke saya urip, Bu. Di salah satu tempat ulere saya urip. Ono sing basi. Ono nek diwehke awan wis basi nek wehke gasik kok rege sarapan ya ora pantes. Akhirnya diwehke di tengah-tengah antara siang dan pagi. Akhirnya kudu mengganggu pelajaran. Ini ada. Gitu loh, Bu. Angel kok arek kayak gasik ya mosok wis pagi gak pagi wis maem burung. Wis kok sarapan suka ngomah kan gitu. Yo dikeke siang khawatir basi kayak tengah-tengah. Gitu. Akhirnya mengganggu KBM, kegiatan belajar mengajar. Lah ini nyun sewu, kalau ada yang rawuh para pejabat ya niki kalau diusulake toh. Paling tidak ya siapa tahu putra putri panjenengan ngesuk dadi pejabat. Negara dan agama merupakan saudara kembar. Artinya mestinya pengajian itu yo sing gatekake tingkat RT. RT ki gatekke pengajian. RW gatekke pengajian. Wah, nek ngono kabeh lak makmur itu ngerti. Karena apa? Ngaji dadi ngerti dosa. Ngaji dadi ngerti akhirat.
Wong nek ora ngerti akhirat yakin Bapak Ibu, wis wae ngawur uripe. Gitu? Ngawur. Orang kalau nggak tahu akhirat ya sudah. Golek sakake-akeh wis ora ndek isin. Ora ndek rikuh. Kan gitu. Bahkan nyolong jupuk, ngorupsi, kecekel malah dada pakai pakaian orang guyu jajal. Malah bangga lho, weh, terkenal nek ngono. Ini ya Allah, kaya ngono yo kepiye Bapak Ibu kaya ngoten niku. Ya kita sebagai yang nonton niku nonton kaya ngoten niku. Gitu. Makanya ini mudah-mudahan ya saka sithik dadi luwih apik ngoten nggih. Ya itu. Kalau nanti ada hadir ya, syukur ting pendopo mau pengayoman kae ngaji bareng-bareng ngono lho. Digilir seminggu pisan ngono to, ana APBD-ne. Hari Ahad ini apa Jumat ini misalnya semua masyarakat Parakan gitu kan. Mbuh NU, mbuh Muhammadiyah ngaji bareng, sing ngisi loro sisan. Sing ngisi Kiai Nahdlatul Ulama pertama, yang kedua Gus Muhammadiyah ngono. Ngaji, wah apik wis to. Kula siap ngaji wis to. Lah gitu, kondur do bareng-bareng mengko oleh wau gula sekilo, gitu. Endok sekilo, gitu. Minyak goreng sekilo, berase yakin dong ngaji kabeh. Napa Pak? Oh lele barang, ngono lele usul lele barang. Ya Allah, ya lumayan to. Ah ngono ke berjalan mungkin sesasi wae sing nganggo bonus-bonus lebare wis do kecenderungan seneng ngaji. Awalnya mungkin isih melihat lelenya, melihat telurnya, lama-lama jebule ngaji yo ayem, tentrem, penak yo, oke sedulure ngono to. Gitu, wis ora usah ono lele, ora usah ono endok, ora usah ono telur, sudah jalan itu. Ora apa-apa awale nganggo kuwi dhisik. Panjen imane gak tekan kono kok. Nyun ngapunten. Imane gak tekan ndok, tekan minyak goreng kok. Ana sing imane sesuk engko aku sing nerusake ngono ana malahan ya. Imane seneng dom-dom itu dia. Berbagi. Wah Masya Allah. Kula bayangake kaya ngoten niku ya. Gitu. Mah nek kaya ngoten langsung ada angga. Kenapa saya matur ini? Saya terinspirasi ketika saya ngisi di Banjarnegara. Yang ngundang Bupati Banjarnegara. Gitu. Di sana kalau Isra Mi'raj Muludan atau Nuzulul Quran itu yang ngisi gantian, Bu. Kiai NU, ya Gus Muhammadiyah tadi toh. Kalau tanggap Gus nih gitu. Nah, kemudian setelah itu napa? Sana ada 3 organisasi namanya SI. Syarikat Islam di Banjarnegara. Itu di pendopo itu. Di pendopo bupati ngaji bareng, Masya Allah apik banget. Bareng-bareng ngaji bareng. Gitu. Nek cara digilir mawon wah bagus sekali Pak digilir mawon iki. Misalnya nek yo kecamatan loro Paraan sama Bulu bareng. Ngono, engko Kranggan karo Pring Surat bareng. Wah ini koyone kok apik yo. Apik mboten Pak? Apik. Nggih, ngesuk nyalon bupati ya, Bu. Ya Pak, berarti wah bagus sekali. Ngoten sekalian kembali ke tadi. Sebentar. Ya. Ya. Inilah yang akan waduh habis waktunya ya. Ya, Bu. 7 tazkiyah Rasulullah. Nah, ini entek waktune. Ya, ini banyak sekali, Bu. 1, wis rampungke. Rampungke, Bu? Sampai jam 9? Ini tazkiyah Rasul, tazkiyah dari syirik kepada tauhid. Ini Rasul tugasnya dulu. Bangsa Arab ini, Bu, wah, dulu berhalanya aja 360. Berhala di sekitar Ka'bah ada 360. Tuh. Hilangnya berhala-berhala, patung-patung itu setelah Fathul Makkah. Baru nggak ada lagi berhala. Rasul menyingkirkan semua rusaknya jiwa karena penyembahan kepada pada barang-barang, pada benda-benda, harus menyembah kepada Allah. Ini tazkiyah pertama. Nah ini nanti kajiannya rada detail. Karena tidak boleh ada ini. Sihir, tatoyur, jimat, ya, perdukunan, meramal nasib, mengagungkan benda, bertuah dan sebagainya. Itu namanya syirik nanti kalau kena itu. Termasuk tatoyur, percaya karo manuk, burung, gitu. Ada sebeh-sebeh itu.
ada lagi mungkin apa niku mantra-mantra, ini bahaya sekali. Ono pelet barang, ada pelet. Til kontal kantil samping teng arep kula ngintil ngono. Ngoping ping 79 mongko ora oleh ambegan ya mati to ya. Le maca kon ping 79 mongko kudu nahan. Ya langsung entek malaikat tangi man rabbuka ngono. Kok malaikat mungkar nakir garek melet kok malah kena. Ini mah hati-hati tenan urusan syirik itu Pak Bapak. La in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau syirik, engkau akan semua amalnya hancur. Ngeri Bapak Ibu. Ya haji, ya umroh, ya salat, ya tahajud, ya duha, hilang kabeh gara-gara syirik. Satu hal mengerikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Terus wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu ya. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik itu dan seterusnya. Bu, jam itu aku ngincing boleh ya Bu ya? Saya masih ada jadwal di tahun ini ya? Ada enggak? Bisa tak lanjutkan ini kalau masih ada jadwal gitu ya. Ngoten? Ini masih 7 kok Bu, masih banyak nih kok. Oh, niki. Paling orang ini prolog. Sesuk meneh men seneng ngaji ngoten maksud saya. Masya Allah Bapak Ibu ya. Yang akan datang mudah-mudahan ini saya senang sekali panjenengan hobi ngaji apik banget niki. Muga paringi sehat sedaya. Tansah pikantuk rahmat saking Allah, lajeng ya alhamdulillah mugi paringi istiqomah. Ngaten, aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.